Lanjut belajar Microsoft 365. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita berkolaborasi secara lebih fluid di Microsoft Teams menggunakan loop komponen. Sebelum itu, jangan lupa ada subscribe channel ini untuk Anda bisa dapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari channel ini. Udah? Oke. Di video-video sebelumnya, kita sering membahas mengenai bagaimana kita bisa berinteraksi ataupun berkorespondensi atau berkolaborasi menggunakan Microsoft Teams. Ya, kita paling basic menggunakan chatting one on one ataupun kita membuat sebuah grup chat ya. Nah, seringkali kita ingin membuat semacam kayak to-do list atau ingin membuat semacam kayak MOM ya. Nah, itu kita saling korespondensi satu sama lain itu sehingga panjang dan kemudian kalau kita mau nge-tracking agak susah. Nah, di video sebelumnya kita sempat bahas mengenai bagaimana kita bisa membuat OneNote yang kita bisa buat satu halaman tersendiri untuk kita misalkan membuat sebuah komponen yang interaktif ataupun page yang interaktif untuk kita bisa kolaborasi terhadap konten. Nah, tapi kan kalau kita menggunakan OneNote tentu saja kita perlu mengalokasikan satu tab khusus ya. Nah, di fitur yang terbaru dari Microsoft Teams itu adalah loop komponen, yang mana pada loop komponen ini kita bisa mengembed satu loop komponen ini ya, di mana kita bisa berkolaborasi secara fluid. Misalkan kita membuat checklist, kemudian kita membuat voting, dan terhadap checklist itu kita bisa satu sama lain menambahkan ataupun kita cek sudah selesai cek ini, dan kita bisa tahu satu sama lain itu saling mengedit terhadap data yang atau konten yang sedang kita edit bersama. Bagaimana bentuknya? Yuk kita coba. Kita mulai dari kita buka Microsoft Teams. Misalkan di sini ada Sukmadiki minta tadi to-do list kita apa. Untuk bikin sketch ini step 1, 2, 3, 6, 4, 5 ya, jangan lupa di track. Nah, kalau gini kan kita artinya mesti bilang bahwa ya 1 udah selesai, 2 udah selesai, 3 udah selesai. Nah, dengan Microsoft Loop kita bisa membuat semacam kayak to-do list langsung pada chatting ini. Caranya adalah kita klik di sini loop komponen, kemudian kita bikin checklist. Nah, misalkan ini adalah sketch. Oke, 1. Oke, 2. Kita copy paste aja ya. Nah, misalkan selesai, tinggal kita tambahkan siapa orang yang akan kita bisa tag di sini ya. Misalkan di sini Sukmadiki kita tag di sini. Oke. Dan kita men-tag orang tersebut, dia akan memiliki akses ke dalam loop komponen sehingga dia akan bisa melakukan write ke dalam loop komponen tersebut. Tapi jangan lupa ini masih draft ya. Jadi untuk mengirim kita klik send. Nah, dia akan mensinkronisasi dan juga ini nanti terkirim ke chatnya. Sekarang mari kita ke UserDiki. Nah, UserDiki melihat bahwa oke, ini udah ada loop komponen nih. Nah, loop komponen ini lebih enak daripada kita membuat sebuah list 1 sampai 5. Karena kenapa? Karena kita bisa mencek sini, misalkan ini sudah selesai, ini sudah selesai, gitu ya. Jadi dia benar-benar bertindak menjadi checklist, bukan cuma sekedar jadi tulisan saja, gitu. Sekarang mari kita ke view dari user Sagi. User Sagi juga akan melihat bahwa di sini Diki sedang aktif, sedang mengedit atau berinteraksi dengan loop komponen yang tadi kita kirim. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini hijau ini kursornya dari si Sukmadiki. Dan kita lihat bahwa ini yang melakukan checklist ini adalah si Sukmadiki ya. Nah, yang sedangkan yang belum ini adalah buatan dari Sagi gitu ya. Gimana kalau saya mau menggunakan loop dalam sebuah chat group? Misalkan di sini saya ingin membuat sebuah chat group berisi Budi, Iwan, dan Sukadi, juga ada Putri. Oke. Nah,
Kita misalkan namakan ini ya, kita kasih nama, kita say hi dulu, hi untuk terbuat ya. Oke, kita kasih nama adalah group management. Oke. Nah, untuk kita membuat loop sama, caranya adalah kita buat loop di sini ya, seperti tadi, atau kita misalkan punya loop yang sebelumnya, kita bisa copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, loop yang tadi kita buat bisa kita utilisasi ulang ya. Tinggal kita misalkan add di sini adalah tadi yang belum ya, Iwan, kemudian Budi dan Putri. Tolong di recheck. Oke. Pada chat group kita bisa membuat loop komponen maupun kita reutilisasi loop komponen yang kita buat sebelumnya. Tinggal kita copy URL-nya atau copy loop komponennya dan kemudian kita paste loop komponennya ke dalam chat group tersebut. Isinya akan exactly same ya. Cuma tinggal kita memberikan hak orang lain yang ada dalam chat group untuk bisa kontribusi ya, sehingga dia memiliki capability untuk write juga ke dalam loop komponen tersebut gitu ya. Sekarang mari kita lihat ada apa lagi di loop komponen selain checkbox atau checklist yang tadi kita sudah buat. Nah, misalkan di sini adalah kita untuk menambahkan, kita klik slash ya. Nah, kita bisa add di sini code, kemudian task list, table, voting, progress tracker. Tadi kita udah coba ya, add itu untuk mention person sekaligus memberikan orang tersebut hak akses ya. Kita bisa taruh date di sini, checklist tadi kita coba, bullet list, numbered list, image, comment, divider. Jadi basically banyak hal kita bisa lakukan menggunakan loop komponen tersebut. Oke, itu tadi loop komponen di dalam Microsoft Teams yang bisa kita gunakan untuk memperkaya experience kita berkolaborasi menggunakan Microsoft Teams. Jadi bukan cuma kita berkorespondensi menggunakan teks, tapi kita bisa lebih fluid melakukan kolaborasi, misalkan membuat checklist, membuat voting, ataupun kita berinteraksi terhadap apapun di dalam komponen itu secara live dan fluid, dan kita bisa berkolaborasi secara lebih dinamis. Untuk sekarang itu dulu.